Halo, selamat pagi. Sorry agak pilek batuk dikit. Mari kita mulai. Kalau ada pertanyaan terkait project atau kuliah seperti biasa silakan ya. Soalnya ini saya kayaknya hari ini mungkin ngabisin 2 slide deh supaya yang lain waktunya yang lain tuh bisa dipakai buat najemin materi yang lebih lebih dalam gitu. Oke. Hari ini adalah ini ya, firewall dulu ya. Kalau tugas kan udah ya kalian taruh dulu. Saya review dulu deh tugasnya naruh di mana ya? Takutnya ada yang kurang jelas. Tar. Hmm, ini ya. Tunggu dulu ya loading. Ini ya. CLO duanya kan di sini tuh udah langkah-langkahnya jadi mungkin jadi lebih gampang gitu. Jadi nanti kalian pakai ini ya VMware, install operating system biasalah gitu ya. Bikin konfigurasi IP static pakai name kayak waktu itu. Terus web server bisa kan install Apache 2 atau in kalau mau pakai SMTP juga boleh. Bikin login gitu ya. Udah. Terus ini tinggal di clone kan, yang ada rigid. Terus pindahin ke folder Apache supaya bisa eh, diakses. Jadi web server udah nyala, udah gitu. Kita pindahin PHP loginnya, masukin ke www.html biasa gitu ya. Di set ininya, sudo chownnya biasa dari ini ya, www.data ya, udah ikutin aja. Terus pastikan aplikasi dapat diakses. Terus sesuai petunjuk ikuti apa yang harus di hardening, ya kan? Oke. Terus pengamanan jaringan. Ini nggak susah lah ya harusnya ya. Yang CLO2 ya. Pengamanan web artinya kalian harus set up di web servernya gitu ya. Oke. Sekarang jaringan. Nah, suruh install UFW, Snort sama Bootport gitu ya. Nyalakan dengan ini. Jadi allow ini atau ini ya HTTPS atau HTTPS ini blokir. Terus limit brute force SSH, Allah, aktifkan firewall, ini kan. Terus sudo update, nggak susah kan? Nah ini tuh jangan lupa didokumentasi ya. Uh, boleh kalian record atau screenshot, tapi pokoknya ada dokumentasi. Nanti yang saya tunggu tuh sebenarnya kalian presentasi tuh rekamannya. Jadi rekaman kalian presentasi. Di dalam presentasinya tuh boleh ada video, boleh ada screenshot, sama ada poin-poinnya. Atur yang bagus. Terus ini kan, ini tinggal update rules-nya kan. Ini kan diupdate. Web app boleh. Ini kita update .conf-nya. Nah ini rules-nya. Ini udah dibuatin loh. Ini deteksi ping flood. Ini 220 paket per 10 detik. Alert INCP-nya udah ada. Ini ada flood attempt nih. Udah ngasih gitu ya. Terus rules yang ini. Akses ke port 8080 harusnya diblokir sama firewall. Tapi ya kita kasih alert TCP ini HomeNet. Ada yang akses 8080. Terus tambahkan EPC, snort, udah diikutin aja. Include local rules. Jalankan snort tadi jalanin. Jangan lupa. Terus dites, coba kalau di pink flood dia ngamuk nggak? Pink flood attempt-nya muncul nggak? Terus kalau ada yang nge-scan, ada nggak di dalam sini? Snort tuh bakal nulis di alert ini gitu. Kalau website harus bisa diakses. Dokumentasikan setiap langkah, jangan lupa. Jangan cuma bilang bisa, tapi nggak ada buktinya gitu. Jadi ini semua langkah-langkah ini, apalagi testing, ini kalian harus dokumentasikan aja. Video boleh, lebih baik video lah gitu ya. Screenshot juga boleh. Oke, udah.
Cuma 2 masa? Iya, ih gampang. CL2 sama CL3. Yang itu linknya ya. Iya, udahlah ini gampang udah ada langkah-langkahnya. Merem lah ya presentasinya, awas kalau nggak bagus gitu ya. Oke, sekarang ini cuman apa teorinya dulu. Kalau misalnya ini terlalu gampang nanti saya tambahin materi lain. Jadi intinya firewall itu apa? Filter kan. Nah biasanya jalan di dedicated device, tapi nggak harus, bisa aja gitu. Misalnya dia sama ya komputer kalian tuh bisa jadiin firewall juga gitu. Jadi atau apalah gitu, web server ada firewall juga bisa, tapi biasanya dedicated atau pakai gini gitu ya. Pakai Cisco ini tuh dia dedicated. Nah, setting up-nya beda-beda kan memang gitu. Dan memang kalau dia lebih dedicated ya lebih lebih bagus. Jadi intinya gitu. Nah, nanti kan kalian pasti perhatiin kan settingnya. Tapi kan kalau di tugas udah dikasih semua tuh, tinggal nyoba. Paling nanti ada yang nggak jalan-jalan dikit, Google aja atau apa. Harusnya sih jalan semua tuh lancar tuh, nggak berat lah itu tugasnya. Padahal tugas besar itu. Oke? Dah. Polisinya, nah berarti kan artinya kayak tadi tuh, kita harus tahu akses apa aja dari luar yang kira-kira kayak misalnya apa attempt akses ke port tertentu, attempt juga, terus misalnya apa gitu ya. Tapi kalau yang tadi tuh sebenarnya kan cuma web sama network ya. Saya tuh mau nunjukin ke kalian apa ya, yang attack apa ya? Ya nanti lah ya saya mau nambahin ke kalian tuh attack device sebenarnya. Jadi buat memperkaya aja ilmu pengetahuan gitu. Tapi nanti ya kalau ada waktunya ya. Tapi ini kita kerja ini dulu. Jadi intinya kita membatasi akses dari outside gitu ya. Misalnya uh, port tertentu gitu ya. Terus perilaku tertentu kayak misalnya dia kok requestnya 20 request dalam sekian detik itu kan bisa di-set tadi. Terus misalnya kita juga bisa batasin cuman boleh menerima dari tempat tertentu gitu ya. Tapi itu juga bisa diakalin sih, dia bisa pakai phishing. Bentar ya, saya sambil baca ini dulu. Bentar ya, balas dulu sebentar. Sebentar. Oke, terus kalau kita mau melindungi network dengan firewall kan berarti kita harus atur ya security policy yang cocok untuk instalasinya gitu kayak gimana. Jadi harus tahu gitu emang yang kita pakai kayak gimana, settingnya kayak gimana. Nah, defaultnya itu bisa permit, bisa deny. Jadi ini kayak bisa whitelist, bisa blacklist gitu. Jadi uh, kalau default permit, yang nggak dilarang itu biasanya itu akan boleh gitu. Jadi kalau kita nggak secara eksplisit bilang dilarang, berarti boleh. Misalnya kayak saya nggak pernah bilang misalnya saya nggak pernah bilang nggak boleh tidur di kelas gitu. Kalian bilang ibu nggak pernah ngomong sih ya, itu berarti boleh gitu. Nah, biasanya user tuh suka seperti itu gitu karena jadinya lebih bebas, cuman jadi less secure. Atau default deny di mana kalau nggak dibilang boleh berarti nggak boleh gitu. Jadi semuanya tuh nggak boleh. Jadi yang satu whitelist, yang satu sorry, yang satu blacklist, yang satu whitelist ya gitu. Nah, firewall itu macam-macam. Tipenya itu untuk mengatasi threat yang berbeda. Misalnya port scan. Port scan itu ada baca-baca kan. Sebenarnya port scan tuh ngapain sih kalau kalian pakai port scanner? Kita kan sebenarnya request sesuatu kan, ngirim ke port tertentu. Nah, itu kan sebenarnya sistem tahu gitu. Itu kayak manggil-manggil, ini apa sih gitu. Nah, ketahuan itu. Nah, kita bisa bisa bikin aturan rules untuk ngecek kalau ada kayak gitu-gitu request atau data masuk ke situ gitu ya. Kita harus blok atau gimana. Bisa aja misalnya di blok semua, nggak cuma port scan atau si attacker itu di blok gitu. Makanya kalau kita port scanning itu kan kadang-kadang setelah nyoba lagi nggak bisa kan, nama dia udah otomatis di blok gitu. Mereka udah punya firewall. Jadi
kita harus apa aware gitu ya, address yang sama nih kalau ada attempt, itu blok aja. Tapi kan ini cuma mengatasi satu attacker kan. Kalau dia ganti atau dia pakai several machine itu susah. Nah, contoh port scan itu kan misalnya kan probe ya, kirim probe itu sebenarnya request gitu ya. Ngirim ngirim request minta dibalas gitu. Ping kayak gitu. First to port 1, port 2, dia nyariin tuh. Itu namanya port scanning kayak saya bilang. Kayak kalau kalian ke rumah terus ngetok jendela, ngetok pintu belakang, nah itu tuh port scanning tuh dianggap. Karena nggak ada yang klien gitu ya, misalnya mau connect ke server kita tuh port scanning tuh nggak ada. Pasti ya udah gue mau HTTPS, oh gue mau FTP, oh gue mau SSH gitu. Ya kan aneh kan? Jadi ya udah ini mah standar gitu. Kalau ada orang yang nge-scan lebih ya atau request ke lebih dari satu port, nah itu harus dicurigai dan dicatat dan diblokir, gitu. Dicegah untuk lebih lanjut gitu ya. Terus net kalian mesti tahu juga port yang terbuka apa, application yang dipakai apa. Nah, attack-nya tuh bakalan beda gitu. Jadi misalnya OS-nya beda, makanya kan orang port scanning itu kan dia mau tahu OS-nya apa. Misalnya dia pengen tahu nih orang pakai apa sih OS-nya, database-nya pakai apa gitu. Terus gue bisa masuk dari mana gitu, browsernya kayak gimana, servernya tuh pakai apa gitu. Ya gitu deh. Jadi kalau kita tahu versioningnya, nanti request atau attack-nya bisa lebih spesifik. Jadi si firewall itu harus cari karakter string yang spesifik terhadap suatu port tertentu dan ditandain gitu. Ya, karena kan komennya bisa dikenali gitu kalau dia berusaha untuk ngapain gitu. Oke, jadi tipe of firewall tuh ada yang paket filtering kan. Jadi gateway untuk paket filtering atau namanya router screening gitu ya. Terus ada stateful intersection firewalls. Ada application level gateways, itu disebutnya proxy, yang PR kemarin saya kasih. Circuit level gateways, ada guard sama personal. Nih, bisa personal kan, kita bisa pasang sendiri. Nah, pakai filtering gateway itu paling gampang. Jadi dia akan kontrol basis paket address dari siapa ke siapa, dipakai protokol mana, dan kita kasih tahu gitu, mau di gimana ini, lewat ini mau diapain gitu. Nah, misalnya port scan, misalnya ada yang dicurigai ya udah paket semua yang dari situ ya kita blok aja gitu. Discard all the packet from that address. Ini the simplest sih. Pakai filtering cuma dicek dari siapa yang ngirim gitu. Kayak gitu ya. Jadi ya udah kita kalau dari dia buang langsung nggak masuk ke jaringan gitu, dari filter. Nah, tapi ada yang mesti kita lihat juga gitu karena ini. Nah, ini kalian mesti belajar deh nanti ditajemin deh. Oh, gimana caranya mendeteksi? Gini deh, simple aja. Misalnya kalian gimana caranya tahu misalnya ada orang nelfon pakai nomor telepon kantor atau pakai nomor telepon orang lain gitu ya, seakan-akan bank gitu. Tapi itu dia phishing gitu, bukan nomor telepon itu sebenarnya. Itu kan susah kan? Atau misalnya dia SMS atau WhatsApp pakai nomor yang kita kenal, sebenarnya enggak, dia pakai ya sama ini juga IP address kan bisa dipalsuin. MAC address juga gitu ya. Nah, jadi kita harus lihat ngecek validity-nya dan itu nggak mudah gitu. Nah, ini ngomongnya inside address ya. Inside address itu kan ingat gak yang saya cerita tentang WannaCry malware. Kalau nggak salah tuh dia nularnya dari uh, file transfer di Windows versi berapa lupa saya, Windows berapa gitu. Nah itu kan kalau transfer file antar network yang close gitu kan mereka trust each other kan. Nah kalau ada yang bisa pura-pura jadi si trust each other ini ya jadi dia bisa masuk kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya paketnya tuh dari luar, tapi di allow karena disangkanya dia gitu. Kayak misalnya kalian di Instagram gitu kan pasti punya teman. Terus ada teman kalian ngechat gitu ya. Pasti kalian balas karena kalian pikir dia gitu kan. Padahal bisa jadi itu orang lain. Nah, itu tuh eh apa kita kita tuh cuman bisa harus ada cara gitu karena kita cuma lihat addressnya dia doang padahal belum tentu dia gitu. Dan itu bisa dipalsuin. Harus memastikan keasliannya.
Ya kayak source-nya kan kita ini kan 150.25.x ya gitu ya. Source ini tuh dia bisa pura-pura jadi yang lain gitu supaya bisa nyusup ke dalam. Nanti ya kita lihat ininya apa eh, detailnya ya. Tapi nah bisa aja kita blokir ya. Udah kalau kayak gini nggak boleh gitu ya. Susahnya kalau kalau kita mau kan ini ya ada validity kan harus kita kita teliti ya satu-satu. Tapi kalau kita terlalu teliti, jadi detail rules-nya terlalu banyak gitu. Kalau rules-nya terlalu banyak, banyak error. Contoh misalnya kita bilang ya, yaudah semua port 23 itu di blok itu gampang. Tapi kalau misalnya ada telnet yang boleh gitu, terus ada IP address yang boleh ada yang enggak, itu tuh pusing gitu. Tapi ya memang gitu. Jadi security itu kalau dia mau nyaman, itu akan lebih nggak secure gitu. Kalau maksudnya pasti jadi nggak nyaman, both for users and the adminnya juga gitu. Nah, oke ya. Nah, terus ada yang namanya stateful inspection firewall. Dia menganalisis informasi dari beberapa paket, dari multiple packets gitu. Jadi bisa dilihat gitu ya, misalnya ini legitimate connection atau enggak sih? Gitu. Kadang-kadang kan attack itu kelihatan ya dari connectionnya gitu. Kayak misalnya dari port tertentu, misalnya atau dari akses kemananya gitu. Nah, connection kalau kita ngeliat ya, kok ada multiple ports sih yang di probe. Nah, berarti ini sebelum post scan nih ketahuan gitu. Jadi sebenarnya probes itu kita ngecek eh kalau ada yang ngetok-ngetok nih atau ngeprobe port, nah itu bisa jadi mau ngetek udah dia kayak kok ada yang bunyi-bunyi di depannya mau nyongkel jendela nih gitu misalnya ya. Ini berarti kita harus lihat time thresholdnya aja di set aja gitu kayak tadi gitu ya kayak yang ditugas. Jadi kalau ada akses itu sebenarnya nggak susah settingnya kayak itu aja gitu. Nah jadi kayak gitu ya kita bisa batasin. Nah ini kan sebenarnya sama ya firewall setting kayak gitu ya. Oke. Nah oh, kalau misalnya ada behavior yang mencurigakan, nah itu berarti ini adalah accumulating threat evidence nih, begitu. Jadi misalnya, wow paketnya dari different paket ini terlihat pola yang melebihi aktivitas yang biasa gitu. Jadi sebenarnya sih volume ya kalau saya lihat ya. Kalian bisa lihat saya kayak aktivitas yang beda aja. Ada pola gitu yang misalnya satu kan cirinya gitu, dia nge-probe banyak port. Kedua misalnya ada banyak paket terus terlalu rame gitu. Ini kenapa gitu? Itu bisa dianggap sebagai threat ya, accumulating threat. Oke, nah biasanya attacker itu suka mecah-mecah paket. Supaya apa? Supaya mereka pendek-pendek gitu. Kalau mereka pendek-pendek, kayak contoh lah misalnya kalian misalnya mau kirim barang gitu, supaya nggak ketahuan itu apa, dipotong-potong ya, dikecil-kecilin gitu. Nah ini juga sama gitu. Jadi karakteristik dari sebuah paket itu susah kalau dia terlalu kecil juga gitu ya. Nah, firewall tuh nggak bisa detect karakteristik kalau dipecah dari berbagai banyak paket gitu. Karena dia cuma bisa misalnya, ya udah di paket ini gitu, dia analisis. Tapi kalau dipecah, itu susah. Jadi, kalau stateful inspection, nah itu dia akan cek dulu sequence paketnya, kondisinya antara koneksinya satu sama lain. Jadi dia further analisis gitu. Jadi kalau si stateful inspection firewall tuh dia akan bisa gitu. Begitu ya. Karena nanti kelihatan, oh nih ini polanya kayak gini lah sebenarnya kalian kalau misalnya di attack sama orang, attack itu maksudnya gini, ditipu. Kan kebanyakan orang ketipu tuh gara-gara mereka banyak kan. Contoh misalnya kalian dicopet, amit-amit ya, jangan sampai misalnya dicopet, handphone kalian diambil orang. Terus mereka tuh berkelompok dan handphonenya udah dioper-oper ke orang lain, itu tambah susah kan. Terus kita nggak tahu gitu. Nggak bisa nge-track lagi karena terlalu susah. Nah itu, jadi kayak firewall tuh kalau misalnya penjahatnya ada banyak, nah dia tuh nggak bisa detect. Tapi kalau stateful
tes wall infection tuh dia akan bisa mengamati, entah misalnya kayak ini orang sebenarnya bergerombol nih, ada hubungan nih mau ngapain gitu misalnya, ini paket kok kalau dicek kayaknya jadi ini ya, jadi malicious gitu, dicek apa dia dianalisis. Jadi pasti pinter-pinter gitu pakai firewallnya. Atau kita bisa juga pakai di application level. Ini di layer 7 ya, di layer atas tuh. Jadi kalau dari kalau gateway itu kan kelihatannya kalau dari luar itu kayak koneksi ya, tapi kalau dari outside itu ada, kalau dari luar tuh adalah sebenarnya proxy. Jadi proxy itu yang saya kasih tugas ya, proxy itu kayak gimana gitu. Ya dia akan respon seperti insider, tapi ya dia pokoknya di depan gitu si proxy ini. Nah ini proxy ya, kita kan bisa pasang proxy email. Biar apa? Ya dia di antara pertukaran protokol tuh ada dia dulu gitu. Buat apa? Buat screening. Dulu makanya kalau saya dulu ya kayak biasanya kampus pakai proxy itu malah susah kan, karena ya memang sama dia di ini di filter gitu. Nah, dia bisa nge-screening mail transfer. Cuman email tuh kan ada protokolnya gitu ya. Terus ada itu bisa disusupin juga gitu. Jadi kalau ada proxy ya dia bisa sekalian filtering. Contoh gini, ada apalah government, pemerintah nih ya, kantor pemerintah, dia mau respon pertanyaan yang ada di database manajemennya gitu. Tapi dia mau nge-screen result. Jadi cuman yang nama sama identifikasinya itu oke aja gitu. Yang diterima gitu. Atau misalnya company kantornya banyak, terus dia mau encrypt email untuk semua email untuk ke kantor yang satu lagi. Gitu ya. Jadi nanti di sana ada proxy lagi yang akan ngebuka encryption-nya gitu. Ya kayak gitu, skenario-skenario kayak gitu loh yang harus di setup gitu ya. Ya kan di sini kan kita bisa bikin si firewall tuh ada file cache-nya, ada logging-nya, nyatet gitu ya. Terus ada komen-komen yang udah difilter gitu. Jadi kebayang nggak? Jadi kalau ada sesuatu yang masuk tuh, dia difilter dulu. Nggak langsung di-execute, nggak langsung dikirim. Ada juga yang di level 5. Itu namanya circuit level gateway. Dia menghubungkan dua subnetwork seakan-akan mereka tuh di satu network gitu. Kayak gini gitu. Jadi ini sebenarnya, nah ini yang tadi tuh sebenarnya circuit gateway itu yang ini kan. Mau ke sini ke 2011 tidak. Berarti ke main firewall gitu ya. Kalau iya di encrypt dan seterusnya gitu. Ini ke sini gitu. Jadi kita bisa filtering. Terus ada lagi guard. Kita bisa set lagi. Nah, guard itu ngatur service apa yang boleh disediakan gitu untuk seorang user. Oke. Jadi tergantung apa si usernya tuh apa, role-nya, interaksinya apa dan seterusnya gitu ya. Oke, ini ada guard juga. Skenario tuh misalnya gini. Kalau guard ya, misalnya uh, muridnya tuh boleh browsing gitu, tapi ada batasan bandwidth kan. Jadi cuman boleh text mode sama grafik aja gitu. Tapi kalau misalnya video, music, YouTube gitu tuh gak boleh gitu ya. Itu bisa dibatasin tuh pakai guard. Atau misalnya library mau apa ya, display dokumen. Tapi kalau yang copyright itu dibatasi. Jadi user tuh cuma boleh baca sebagian dari dokumen, itu bisa juga difilter gitu. Jadi setelah sekian jumlah, mungkin sekian apa ya, kilobyte atau megabyte gitu, nggak bisa gitu, nggak boleh lagi gitu. Jadi ini tuh adalah cara-cara kita ngebatasin, sama kayak some kind of kayak misalnya apa ya, Netflix ngebatasin resolusi gitu kan ya. Mungkin agak beda sih, tapi kayak gitu ya. Kita bisa membatasi akses, volume, hmm, kapasitas gitu ya dengan ini gitu, dengan firewall guard dan lain sebagainya ini. Terus misalnya kayak gini, kalau misalnya ada suatu perusahaan gitu ya, mereka punya kode
bilang petroleum sama helm gas tuh dia bilang light oil. Nah, kalau misalnya ada data transfer, email, web page atau apa, nah semua kata petroleum, helium atau light oil tuh diganti jadi magic gitu. Nah, si firewall tuh bisa juga scanning apa? Screening datanya. Ini artinya kan dia bisa baca datanya dan dia bisa find and replace gitu. Bisa gitu juga. Atau misalnya kita mau bilang ya, oke, ini perusahaan ini um, employee boleh FTP nih gitu ya, transfer file dan lain sebagainya nih gitu. Tapi semua harus lewat virus scanner dulu. Nggak boleh misalnya upload gitu, terus download atau mindahin dari satu folder ke folder lain tanpa di antivirus. Nah, itu bisa diatur gitu. Jadi pada saat pemindahan datanya kita pakai guard, even though many of this, ya misalnya apapun gitu ya, eh, harus lewat, itu bisa di set juga, harus lewat antivirus dulu. Contoh ya kayak gitu ya. Jadi kayak ini censorship ya semua. Jadi sebenarnya negara-negara itu sebenarnya punya, Cina gitu kan maunya, mereka nggak mau akses negara lain kan. Turki ada mesin, nah itu mereka pakai firewall tuh. Syria, terus North Korea gitu. Atau kalau North Korea lebih sadis lagi, dia ke disconnected aja gitu, gitu ya. Nah, atau ya udah nih personal firewall, jalan aja nih di laptop kita gitu. That runs a single host to monitor and control traffic to that host gitu. Tapi harus disupport sama ininya operating sistemnya gitu. Nah, oke ya. Nih, oke. Jadi eh konfigurasinya tuh memang harus jelas gitu ya. Misalnya kalian mau setup, kalau taruh di tugas kan udah dikasih tahu ya. Tapi kalau nanti kalian jadi admin, kalian tuh harus tahu persis ini misalnya perusahaan ini atau misalnya kampus ini yang harus gue setup firewallnya tuh apa, attack-attacknya kira-kiranya apa, yang harus konfigurasi apa yang harus gue set, terus arsitektur jaringannya kayak apa gitu. Nah, bisa dibantu juga sama malware scanner, Windows Firewall, IP tables, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini nanti kalian bisa lihat ya perbedaannya gitu ya antara paket filter, stateful inspection, application proxy, circuit gateway, guard, sama personal wall. Ini setting-settingnya tuh eh, terserah gitu. Tapi ya itu kayak kalian misalnya punya skill gitu ya kalau main game. Skillnya mau yang mau dipakai yang mana sesuai attack-nya gitu. Ya udah diatur aja sesuai ini gitu. Gitu ya. Nah, contoh kalau screening router berarti kan gini ya, kita screening aja. Kok gini ya? Emang nih nggak bisa gini gitu. Nah, kan ini cakep kan. Ya udah screening aja. Kalau nggak oke, buang gitu ya. Contoh kayak gini ya, kita bisa bikin ada router dipisahin depannya kasih firewall. Router untuk nyampein misalnya jadi sebelum dia ngirim-ngirim data ke si terminal-terminal ini tuh di firewall dulu gitu. Kalau ini nggak ini ya ini kalau ini kan pakai screening router ya. Jadi routernya kerja sebagai firewall gitu. Kan bisa aja gitu. Jadi si routernya kita set up, kalau ada apa-apa buang, kalau dari ini apa, kalau diakses ini apa gitu-gitu buang gitu. Atau bisa juga gini. Jadi emang ada router khusus untuk LAN tertentu, depannya kasih firewall gitu ya. Atau kita bisa bikin juga isolated kayak gini. Jadi misalnya kalian punya web page server nih, depannya kasih firewall. Nah, dia tuh nyambung ke database dikasih firewall lagi. Jadi lewat mau ke web page server lewat firewall, mau ke database lewat firewall. Ini bagus nih. Oh, kalian mesti latihan yang ini deh kayaknya. Ada latihan. Nanti PR itu aja kali ya. Saya suruh kasih latihan setup firewall tuh kayak game sih, tapi ya menarik juga, lucu juga. Setting up kayak gini gitu. Jadi ini isolated gitu. Ini tuh benar-benar di isolate gitu. Nah, atau kayak gini nih, demilitarized zone ya. Jadi ini DMZ-nya ini ada firewall nih.
firewall nih ya, ada web semua server di sini, web page server, email server, FTP server. Nah, nanti kalau mau ke database sama ke terminal yang ini harus lewat firewall lagi gitu. Jadi ini DMZ-nya yang ini ya, yang di depan ini gitu. Nah, jadi catatannya firewall tuh yang harus mbak pikirin tuh perimeternya. Selalu gitu kan, kayak polisi kenapa Avengers kenapa harus set perimeter gitu ya. Karena kita harus mengisolasi cakupan security kita gitu. Jadi kita mesti tahu persis. Jadi kalian nggak bisa gitu set up firewall kalau nggak ngerti arsitektur jaringannya. Jadi kalian nggak tahu misalnya, ini nyambung kemana ya? Ini gimana sih? Ada berapa ini? Ada berapa network? Gitu tuh harus tahu. Nah karena kalau si firewall ini kan cuma menjaga si perimeter itu kan. Nah dan dia itu karena tugasnya di depan dan menjaga paling kelihatan gitu ya. Dari luar yang digebukin tuh sebenarnya dia yang diarah tuh firewall gitu. Sehingga ya kita setupnya harus pinter gitu ya. Karena dia pasti diarah pas sama attacker. Karena misalnya kayak misalnya, oh kalau nggak pakai firewall kan satu jaringan dia arah sama hacker kan. Tapi kalau ada firewall ya yang jadi diantem-antem dia sendiri gitu. Jadi harus di correctly configure, harus sering diupdate sesuai sama perubahan. Kayak misalnya, nambahin terminal baru atau konfigurasinya diganti atau OS-nya diganti atau nambahin service. Itu. Kayak misalnya, karena kayaknya kita perlu server baru deh. Setting lagi tuh. Karena misalnya kayak gini ya, tadinya misalnya cuma ada WP server. Nambahin email server. Ya, firewall-nya mesti di setup dong. Kan mesti diatur-atur. Nih alamat IP-nya berapa. Terus portnya berapa. Ya harus dijagain gitu. Harus di setup. Nah, itu tuh harus diupdate. Gitu ya. Hmm, begitu ya. Begitulah pokoknya setupnya gitu. Nah, terus ini nih, yang ingat gak network address translation yang kayak kemarin kita pakai buat attack itu ya. Nah, network address translation itu adalah dia mentranslate real address-nya kan. Em, Kalau di luar dari jaringan itu dia nggak tahu tuh real address-nya. Oke. Contoh misalnya ya, firewall itu kalau misalnya dia tahu, ini nih alamat lokal kan, port 80 ya. Nah, itu dirubah jadi alamat firewall gitu. Makanya yang dihantam itu sama attacker tuh firewallnya karena yang dia lihat kelihatan IP address-nya tuh ini 173.203. Si 192.168 ini tuh nggak kelihatan. Nah, contoh ya, misalnya gini ya, saya mau nunjukin dulu. Ini link saya jalan nggak ya? Tunggu bentar ya. Hmm, gimana sih? I'll think about it ya. Oke. Ini ya contoh aja ya. Refresh dong. Masa 2 tahun yang lalu sih? Kalau ya. Kalian kalau misalnya, oke. Ini ya saya mau taruh, saya share dulu. Tunggu. Ini tuh sebenarnya prinsipal sih kalian harusnya udah belajar sih, tapi ya barangkali lupa ya. Ini ya, kalau saya kalian punya Ving ya, kalau saya pakai aja Ving atau apapun lah gitu ya. Ini kan kita sebenarnya bisa scanning ya. Ini kan setiap ada router nih, saya punya router, terus saya punya access point, ada device-device. Terus di sini ada misalnya ini laptop saya, terus udah gitu handphone yang ini gitu ya. Nah, ini kan semua ada alamat ini kan local address kan. Kalau 192 gitu ya, 192 berapa tuh pasti local address. Dia ini ya, liatin kan, saya connect ke My Republic misalnya. Netmask-nya ini, gateway-nya ini, DNS ini. Terus misalnya ada security dan lain sebagainya gitu. Aduh, sorry batuk. Dan lain sebagainya, internet, speed test, gitu-gitu ya. Tapi yang mau saya tunjukin gitu,
Setiap device itu kan punya apa namanya local IP address-nya kan. Nah, kalian pernah ditanya nggak sama orang lain? Gue mau ngehack, kita bisa nggak ya tahu IP address orang lain gitu, terus kita attack gitu? Itu nggak bisa tuh. Karena kan kalau ini kan kayak dibilang ya, for example, kalau kita punya firewall, maka address lokal yang ini itu dilihat dari luar itu akan jadi firewallnya IP address kan. Ya kalau bisa aja kita ngetek dia ya ngetek firewallnya lah. Itu kayak mau ngehantem orang tapi ada satpam. Jadi kan kita berantemnya sama satpam bukan sama orangnya gitu. Nah kalau misalnya kalian langganan nih kayak saya sama pakai My Republic. Nah berarti kan My Republic itu kan dia punya ngebagi-bagi addressnya kan untuk sekian IP address gitu ya. Sama dia dibagi-bagi gitu. Misalnya kelas berapa. Itu dipecah-pecah. Nah, semuanya itu jadinya pakai IP address-nya My Republic gitu. Jadi kita nggak akan tahu karena di setiap rumah nih ya, kalian cek aja. Pasti alamat kalian sama aja kayak gitu. 192, 168, 110, 1 berapa. Pokoknya gitu aja gitu. Karena itu lokal address. Kalau public address itu susah. Ada sih Bu toolsnya ya ada. Memang tapi secara prinsip gitu kebayang nggak? Nah jadi kalau misalnya kita port forwarding atau apa tuh itu karena kita ngumpet dari balik suatu apa ya konfigurasi sehingga nggak bisa dikenali dari luar gitu. Nah, si firewall ini akan bikin uh, catatan di translation table. Ya kan ini kan network address translation kan. Jadi dia akan tahu misalnya, oh ini dikirim kemana, portnya apa, dikirim harus saya sampaikan ke siapa gitu. Jadi si firewall itu kita tuh ngumpet di belakang firewall, nanti firewall yang kasih tahu, misalnya, lo mau kirim apa? Kita kirimlah ke sini gitu ya. Gue mau kirim ke misalnya laptopnya Marisa gitu ya. Ya si firewall yang tahu dari network address translation, oke kirim ke gue, dia tahu oh kalau di jaringan lokal yang ini si Marisa itu ada di 192 berapa 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 gitu. Dan itu kan juga kalau misalnya dynamic address kan juga si firewall pasti keep keep ya tahu lah ya lihat tabel, saya ada tabel translationnya gitu. Begitu ya. Nah, udah nih kayak gini contohnya. Misalnya source-nya nih 192, 168, 135, 80 ya. Port 80 nih. Ini kita nih dari rumah kirim paket nih keluar mau keluar kalian mau kirim paket kirim ke kantor misalnya atau ke TLU nih ke kampus. Ini ada firewall nih. Ini kan kita kelihatannya dari luar tuh ini alamat ini gitu. Ya udah gitu. Oh, paket kata firewall dia kirim lewat internet, nanti di sana ada firewall lagi mungkin diterima, nanti dia lihat NAT-nya, oh kan kita kan ngirimnya dari sini ya, destination-nya 65 ini gitu ya. Oh, dia cek oh untuk si ini gitu ya. Udah berarti ke sini sampai gitu. Ya gitu ada enap, ada dan sebagainya. Nah, yang basic-basic gitu kan harus tahu ya. Kalau enggak kan nanti kita nggak ngerti kenapa gitu. Ini IP address siapa sih? Kok gini sih gitu kan ya harus tahu. Begitu ya. Oke. Udah ya. Itu itu firewall. Di sini udah ada kalian bisa coba ya saya bikin deh. Ada nggak ya misalnya ya saya bisa ngerangkumin nggak ya? Sabar. Make knowledge about firewall and the setting with step by step prompting dulu. Example. Bisa sebagus apa sih? Ini ya. Tapi secara dasar ya setting-settingnya. WFW juga kan. Allow segala macam. Deny gitu kan. Lihat status, ngehapus gitu. Terus harus dicek logsnya itu yang tadi. Give example for Mac Linux IP tables cloud
Firewalls. Tapi baik apa setupnya sama aja sih, nggak susah ya. Cuma kalau pakai IP tables di Linux itu ya ya sebenarnya sama aja. Kita bikin tabel apa aja yang boleh, apa aja yang nggak boleh gitu. Kayak nginstall aja lah, ada listnya gitu. Kalau Cloud Firewall misalnya di AWS sebenarnya setupnya gini-gini gitu ya. Google Cloud itu juga bisa. Yang dibolehin apa misalnya cuman HTTPS gitu. Azure gini gitu ya. Inbound protokolnya apa, port berapa, actionnya lo, priority-nya gimana gitu. Itu sebenarnya gampang ya harus gini. Oke, dah gampang gitu aja. Harus praktek sih. Tapi ini ikutin aja ya yang di sini. Jadi saya udah ngarahin ke tugas ya. Oke, sekarang ini. Ah, ini tuh udah kalian udah belajar nih. Ini kan saya udah bilang bahwa oh, saya mau nunjukin ini. Social engineering tuh gampang sih, cuman saya mau nunjukin dulu ini. Mitnik ya. Mitnik tuh yang bagus, taruh lupa. The Art of tunggu ya, tunggu ya. Lupa ya The Art of Intrusion atau kok PDF semua ya Mitniknya? Atau The Art of Deception ya? Nah, saya buka dulu ya, sabar. Ini saya mau point out, ini penting juga. Taruh lupa yang mana yang lebih bagus. Kok nggak ada? Lah, view thumbnails. Loh, kok nggak ada? Oh ini. Kok nggak ada ya? Ya. Intrusion tuh apa aja? Ntar saya baca dulu ya. Ada yang mau saya tunjukin. Kayaknya bukan ini deh. Ini boleh deception dulu deh kayaknya. Nah, ya social engineering ya. Ini tuh saya cuma mau nunjukin aja supaya kalian tertarik membaca ini ya. Contoh misalnya, nih, oh nih ya. Tapi emang harus pinter. Ini kalau kalian baca ya, si Mitnick ini kan memang kalahnya sama si siapa ya orang orang Jepang itu ya hacker. Cuman si Mitnick tuh emang dari kecil pinter. Dia suka merhatiin orang. Nah hacker tuh kayak gitu. Ini yang saya mau ceritain gini contoh ya social engineering ya. Dia dari kecil umur 12 itu memang orang-orang sukses tuh dari kecil sih gilanya tuh dari kecil udah kelihatan gitu ya. Kayak si Timothy apa namanya Ronald juga bisa kayak itu dari umur 15. Ya dari kecil tuh dia udah tahu mau ngapain gitu. Kita yang udah segede gini masih nggak tahu mau ngapain tuh emang harus kerja keras sih. Ini orang-orang yang dari kecil udah tahu passionnya itu bisa tajam banget nih contoh. Si Mitnick itu dia bisa tahu ya gimana caranya naik bis gratis di seluruh LA gitu. Nah, dia itu perhatiin kalian tahu nggak sih zaman dulu kartu parkir itu kan di punch paper punch dibolongin gitu. Tahu kan? Jadi kayak kalian dulu kalau naik kereta api zaman dulu, kalian udah lahir belum sih? Bayi-bayi semua sih ya. Ya kalau sekarang kayak gimana sih tiket pesawat kan kalau kalian sekarang taunya oke lah gue scan di print segala macam. Kalau dulu tuh kita punya kayak ini tuh di punch gitu. Nah, dia tuh tahu ada patternnya gitu. Di ditandain sama drivernya. Terus ada route-nya di transfer slip-nya gitu. Terus dia nanya-nanya, "Em, kalau beli punch ini, paper punch ini di mana? Dulu belum banyak, kalau sekarang di Shopee banyak gitu. Nah, si transfer slip ini gitu tuh, jadi misalnya kita mau dari mana ke mana gitu kan harus pindah bus. Itu tuh si ini, si Medbag itu tahu dia harus nge-punch-nya kayak gimana, polanya kayak gimana supaya dia bisa pindah bus, lanjut ke sampai dia ke sampai tujuannya. Dan dia bisa kemana aja. Dan dia merhatiin
polanya tuh gimana per, per tujuannya gitu. Nah, dia belajar dari mana? Lihat di tempat sampah lah. Misalnya dibuang. Oh, kayak gitu ya bentuknya. Jadi dia tahu kalau dari bus ke sini ke sini, dia tuh a good observation gitu. Dan dia hafalkan semua bus schedule-nya di entire system. Jadi dia zaman dulu kagak ada handphone, kagak ada komputer. Ya maksudnya dia bisa menghafal nomor telepon, password segala macem gitu. Sesimpel itu. Jadi dia dari kecil tuh, nah itu tuh contoh social engineering, kebayang nggak? Di mana dia orang bisa ngakalin sistem. Nah, kalau dulu, nah itu tuh pakai paper punch itu ya dia tahu polanya, dia pelajari, ya dia bisa gratis tuh. Nah, ada lagi zaman dulu namanya phone freaking. Jadi zaman dulu tuh kok telepon, kalian masih punya telepon rumah nggak sih? Jadi telepon itu kalau misalnya kita mau telepon ke luar kota atau ke luar negeri, itu namanya long distance. Ingat gak yang buku yang saya tunjukin yang Kukus Nest itu kan itu long distance call. Ketahuannya dari luar negeri itu karena dia ada long distance call-nya itu karena dulu internet pakai telepon gitu. Nah, zaman dulu itu tuh kita bisa exploit sistem telepon zaman dulu dengan namanya freaking gitu. Namanya ya, phone freaking gitu. Jadi eh dengan itu dia exploiting itu dia bisa bayar telepon long distance kalau dulu tuh namanya warnet ya kalau kalian punya pacar nih di luar luar kota biar nggak mahal ke warnet aja gitu. Nah, itu bikin telepon kita masukin kodenya, telepon 3 menit nanti bayar berapa gitu. Nah, itu tuh bisa di abuse, dia tahu gitu ya sistem ini bisa di abuse sehingga dia bisa gratis gitu. Begitu. Nah, jadi um, dia nemu kayak secret test number nanti yang ditagih orang lain gitu. Ya gitulah pokoknya. Itu tuh social engineering gitu. Terus misalnya dia macam-macam lah ya. Dia bisa ngehack segala macam. Nah, dia tuh tahu tentang switch, elektronik, komputer. Jadi dia tuh punya punya skill emang tuh ngehack sistem gitu. Nah, udah gitu ya, Per. Ini ceritanya bagus lah. Dari hacker, akhirnya dia belajar komputer. Mulailah dia melakukan hack gitu ya. Nah, terus dia lulus komputer apa? Oh, dia studi komputer lulus cum laude. Oke. Nah, itu social engineer. Jadi sebenarnya social engineering itu adalah paling gampang gitu. Karena kita bisa menggunakan kelemahan-kelemahannya. Dia cerita sih gitu. Tapi ya paling gampang adalah ngakalin orang. Nah, ini kalian mesti baca gitu. Di sini tuh banyak cara ngakalin orangnya gitu ya. Weakest link-nya di mana, sendi-sendi hacker tuh di mana, behind the scene-nya gimana gitu ya. Kalian bisa baca. Nah, yang paling rendah. Nah, dia perlu saya lupa ya, ada yang kasus itu di mana ya? Pokoknya gini, kayaknya di buku ini deh, karena saya tunjukin. Jadi, human factor itu adalah yang paling mudah. Dia bilang kan, kalau misalnya mau, nih, I explain that, kalau saya mau dapat password atau apapun, saya tinggal pura-pura jadi orang lain, tuh saya tanya, gitu, bener nggak? Kalau saya kalian mau tahu, passwordnya server tell you apa ya, gitu. Ya, kalian pura-pura aja di rektor, atau pura-pura jadi siapa gitu orang yang berpengaruh, atau pura-pura jadi, asal kalian tahu harus jadi siapa ya, nah, itu pasti dikasih. Jadi sebenarnya human itu paling gampang dihack, makanya eh, harus ada biaya yang cukup tinggi untuk ini saya mau nunjukin satu lagi ya abis ini ya. Untuk ngetrain pegawai gitu. Jadi kadang-kadang perusahaan tuh nggak mau ngeluarin uang untuk training security karena mahal kan. Terus udah gitu yang ditrainin juga males-malesan gitu kan ya. Tapi kalau nggak ditrain orang tuh semakin bodoh gitu dan semakin gampang. Ini contoh ya, misalnya gini. Kenapa misalnya ada SOP, kalian tahu kan kenapa ada SOP nggak boleh misalnya ada visitasi ke ruang server atau ke ruang admin perusahaan gitu. Karena di situ terlalu banyak rahasia. Ini contoh ya, misalnya gini. Hmm, nih ya, si Stanley Mark Rifkin ini, itu dia pernah ngehack Security Pacific National Bank di LA.
Nah, ini tuh kata dia, kata si Mitnick terinspirasi juga gitu ya. Tahun 78 bayangin. Jadi di tahun 78 itu ada yang namanya Bank Security Pacific. Itu ada ruangan di mana kalau kita mau transfer uang, itu tuh ada cuman ada pegawainya yang dedicated, authorized gitu. Dia nerima dan ngirimin transfer uang several billion dollars every day. Jadi miliar dolar per hari itu transfer, misalnya kayak saya nih misalnya. Saya tolong dong transfer nih ke rekening saya, dari rekening saya ke rekening di Swiss gitu. Lewat sini gitu. Jadi transaksinya tuh gede-gede gitu. Nah, oke ya, sampai situ udah kebayangkan. Nah, si Rifkin itu dia memang ngincer. Nah, dia dia kerja di suatu company untuk bikin backup system di wire room data gitu. Jadi dia pendeknya tuh dia punya eh kerjaan di mana dia bisa punya akses ke situ lah ya. Misalnya maintain komputernya lah atau gimana supaya nggak down gitu ya. Tapi tahun 78, oke. Sehingga apa? Dia bisa tahu gitu. Oh, kalau di prosesnya transaksi itu kayak gimana gitu. Misalnya kalau misalnya ada orang kaya nih, misalnya mafia nih di Itali mau memindahin data ke Switzerland tuh kayak gimana prosesnya gitu. Jadi dia tahu gini prosesnya. Nanti ada bank officer yang diizinkan untuk melakukan transaksi itu dikasih kode daily code gitu ya pada saat masuk ke wire room. Kebayang nggak? Nah, nanti di wire room clerk-nya itu akan bermasalah nih mengingat kode hari itu gitu karena setiap hari kodenya beda. Ditulis sama mereka gitu. Ya udah, karena ya gitu kan. Kita kan selalu gitu kan. Orang nulis password di mana? Taruhlah di post it, taruhlah di papan tulis. Ya udah ketahuan gitu. Ya udah dia sekarang tahu ya. Dia tahu oh, oke, oh, prosedurnya kayak gini. Backup sistemnya udah jalan, dia udah set up gitu ya. Terus dia cek, oh security code hari ini adalah apa? Dia inget-inget gitu. Ya udah, terus dia lakukan transfer sendiri ke rekeningnya dia gitu. Nah, jadi dia udah set up nih ya. Nah, gimana caranya? Dia 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 eh, kan kodenya ada security code-nya. Dia keluar, terus udah gitu dia telepon dari telepon umum, pakai koin. Terus dia telepon tuh ke ruangan itu dia udah tahu kan. Dia bilang, saya staff Sunlay Rifkin nih Bang Consultant gitu. Member bla bla gitu. Terus dia bilang ke si ruang wire itu, oh iya kodenya berapa ya? Dia tahu lah eh, office number, udah tahu standar prosesnya udah siapin 286 kodenya untuk My Hasan International. Oke, kodenya apa? Udah nyuri dia tadi kan 4789. Terus dia bilang, tolong transfer 10 juta 200,000 dollar ke Irving for the credit of Switzerland. Oke, ya udah saya transfer ya gitu. Jadi kebayang nggak sih? Jadi dia tahu prosesnya gimana. Ya udah terus dia dapat 8 miliar million ya, 8 juta dolar gitu. eh ke rekeningnya dia terus akhirnya dia beli diamond gitu. Tapi ini biggest computer fraud yang pernah ada. Ini kalian ramen ya harus baca. Tapi kan ini kan sebenarnya deception ya, skill and teknik disebutnya social engineering gitu. Jadi kalau orang yang tahu cara mengkomunikasikannya gitu ya, nah udah kacau gitu. Jadi ya udah kan kebayang nggak sih transfer itu asal kita tahu passwordnya, terus kita bilang ya udah, jadi kita bisa bilang transfer dari rekening value ke rekening gua gitu, ke suatu rekening yang mana gitu ya, yang anonim atau pindahin ke Bitcoin gitu. Udah nggak ada, nggak bisa di trace. Cuman ada ceritanya juga sih akhirnya dia ketangkepnya gimana gitu ya. Tapi kebayangkan, nah itu kalian mesti baca tuh social engineering itu bahaya ya gitu ya. Terus bisa detect ya, ini baca aja. Nah, itu problemnya tuh karena organisasi tidak memberikan eh, pembekalan yang kuat bagi ininya,
bagi apa karyawannya gitu. Itu tuh harus ini banget gitu. Begitu begitu begitu. Jadi intinya attack itu kan biasanya gitu ya, tempat sampah gitu, website, employee, pura-pura tour company, terus mulai ada orang dalam ngobrol, mulai ngerti, terus pilih mau ditarget siapa, exploit gitu. Entah ngambilin, curi database-nya, curi eh, apa kunci buat masuk ke ruangannya, login database-nya, apapun gitu ya. Nah, udah kacau. Begitu. Ya, impact-nya kan banyak ya. Nah, injection-nya, attack itu kan bisa online, bisa dari telepon, bisa dari personal approach kan. Nah, karena kalau nontonin TikTok mah orang kita ketipu-tipu lagi aja gitu kan. Sering banget kayak yang misalnya, ini ada transaksi nih, eh, ibu mau nggak memblokir nih, misalnya ya, dia nelfon ke saya bilang dari BCA, ibu nih kayaknya ada aktivitas yang mencurigakan dari kartu kredit ibu. Sekarang ibu buka email, alamat email ibu apa? Itu sebenarnya harus curiga tuh. Harusnya dia tahu dong email kita, kan kita daftarin. Oh, tidak terbaca di sistem, ibu bisa ulangi nomor 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 emailnya. Udah tuh, dia kirim email, terus dia kasih link, misalnya dia bilang, ibu ini, jadi selalu ya, apapun gitu ya, apapun tipuannya, kita tuh harus melakukan konfirmasi ke pihak yang legal gitu. Jadi misalnya kayak gini ya, saya kan telepon sama bank, dibilang kalian, kamu langganan sesuatu atau kalian kena tagihan berapa, coba buka email terus klik link ini untuk apa approval untuk diblokir gitu ya. Nggak gitu, udah tutup aja, terus kalian telepon aja gitu. Jadi pada saat misalnya kita ditelepon orang, bayangin ya, gitu ya caranya ngetik. Kan tadi saya jelasin kan yang firewall itu ya, salah satunya misalnya ada device nih, connect ke gue gitu ya. Ntar dulu nih gitu. Bener nggak gitu ya? Caranya ada dikonfirmasi ulang ke alamat. Tapi ih kebanyak semut ya. Tunggu, saya mengalami serangan semut. Wow, disemutin. Ntar, perang dulu. Nah, banyak semut begini. Itu kita hajar-hajar dulu. Oke. Kacau, Dah, kita konfirmasi ulang. Jadi kalau misalnya kalian ditelepon bank, terus mereka bilang dari BCA, oke, nanti saya hubungi lagi ya. Udah, kalian telepon BCA. Karena kan kalian bisa verify gue nih. Gue tahu nih nomor telepon BCA yang bener. BCA tuh cuma bisa ditelepon saya pakai halo BCA atau 5 atau yang di kartu kredit. Telepon lah ke situ terus bilang gue tadi di info gini bener nggak gitu. Kalau kata mereka enggak ya udah gitu. Ya kan? Terus misalnya gini, misalnya apa ya? Misalnya eh kalian dikonfirmasi, kalian benar pernah lihat nggak sih orang yang ketipu gara-gara AI? Maksudnya beneran loh itu, tapi saya belum tahu sih, belum ketemu orang yang bener kenanya gitu. Jadi kayak AI kan sekarang bisa bikin suara kan sama wajah, terus dia bisa bilang gitu kayak misalnya ibu, aku diculik atau misalnya aku nggak bisa pulang, tapi tolong transfer ke nomor ini gitu. Atau misalnya, atau yang zaman dulu lah misalnya ada yang telepon, anak ibu kecelakaan di sekolah, tolong transfer sekarang ke nomor ini karena harus operasi gitu. Nah itu kita harus konfirmasi tuh. Kalau nggak bisa konfirmasi ke anaknya, ke sekolahnya, atau ya gitu selalu. Jadi sistem tuh intinya gitu ya. Kalau misalnya kita punya sistem terkoordinasi tuh, kita harus punya kayak mekanisme atau scripting yang kita bisa cek cek balik gitu. Ini apa gitu. Ini device ini bener kagak gitu. Ya gitu ya, kira-kira gitu. Ya, nah itu tuh selalu. Nah di setiap perusahaan itu selalu ada Rebecca sama Jessica ini gitu. Rebecca sama Jessica itu adalah target yang selalu dikenain sama social engineering gitu. Nah, biasanya resepsionis. Soalnya eh resepsionis itu kenapa vulnerable? Karena mereka harus harus hospitality kan. Maksudnya harus ramah sama tamu, harus menjawab pertanyaan. Padahal itu bisa menjadi kelemahan. Kayak bisa ditanya kapan tutup, ada berapa satpam, pintu masuk dari mana aja. Terus ini ada CCTV nggak sih? Gitu-gitu ditanya-tanya. Dijawablah sama dia. Padahal itu jadi bisa jadi bahaya gitu. Ya ini ya. Jadi biasanya targetnya ini ya.
ini loh sistem admin nih kalian nih. Vendor. Vendor tuh biasanya pura-pura gitu. Misalnya kayak tell you itu langganan yang benerin AC-nya siapa sih? Oh ini, ya udah kita pura-pura jadi dia. Atau dia langganan internetnya ke siapa sih? Oh ini, kita pura-pura jadi dia gitu. Kenapa jadi banyak semut ya? Tolonglah inilah. Ini mulai serta ancam. Tunggu. Semutnya merah-merah loh, gede-gede loh. Takut deh. Oke ya, dah. Ini gampang sebenarnya. Oke ya. Nanti habis ini saya tunjukin. Jadi gitu ya, office workers itu biasanya paling gampang di attack. Jadi staff tuh paling gampang gitu. Kenapa? Jadi saya gini, kalian saya jangan salah gitu. Misalnya kalian nanya ke office boy gitu, atau dapur, atau kantin gitu. Oh iya, biasanya sih kalau udah malam udah nggak ada yang jaga kok, kosong misalnya gitu, atau apa. Satu, mereka gampang dieksploit. Dua, pasti bener yang diomongin dia kan. Karena dia kerja di situ. Nah, walaupun kita pakai firewall apapun, sistem apapun ya, kalau yang dibobol orangnya ya bobol. Kan ada aturan keamanan. Terus nanya, kalau misalnya fotokopi di mana? Biasanya ruangan ini di mana? Dia tahu. Maksudnya kalau kantor eh, direktur di mana? Ruang meeting di mana? Kalau ruang server di mana? Gitu. Ya gitulah. Udahlah, gitu gampang dieksploit. Jadi ini tuh kalian belajar sekian banyak hal tentang kriptografi dan security, tetap problem terbesar tuh ini, social engineering. Apalagi ke human gitu, itu paling gampang. Diancam, di dipuji gitu kan ya, diburu-buru, itu udah pasti kacau. Terus kalau komputer, ya bisa kayak yang waktu itu, dia pura-pura, gue nggak bisa login kemana gitu ya. Tolong dong bukain website ini pakai link, masuklah dia ke Metasploit ya, bubar lah gitu, sama aja. Contoh ya, human base itu pura-pura jadi orang lain, pura-pura jadi orang yang penting gitu ya, superior, atau pura-pura jadi, kalian nonton ini nggak sih Lupin? Ada dulu, kalau pernah nonton di Netflix tapi Lupin itu dia pura-pura jadi ahli IT-nya. Sebenarnya dia juga memang memantau sistemnya, tapi dia bisa pura-pura jadi tech support lah, apalah gitu. Sehingga dia punya akses masuk terus ya udah bisa ngebully orang gitu, bisa bisa ngeblackmail. Jadi gitu ya. Pura-pura jadi orang lain, pura-pura jadi orang yang superior, pura-pura jadi technical support atau service gitu. Begitulah dia udah sering lah. Eh, ini contoh-contohnya, baca aja lah begitu. Begitu ya. Pura-pura jadi siapa, pura-pura jadi service apa. Terus bisa nguping gitu ya. Bisa nyuri password itu tuh juga umum. Terus tempat sampah. Hmm, eh, pura-pura bilang bahwa kita udah dikasih. Saya kayak kalian bilang ke mana ya? Kalian bilang ke TU. Atau asal kalian tahu loh ya, bener gitu ya. Pak, maaf saya mahasiswa TK no, no berapa 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 gitu ya. Saya disuruh Bu Marisa ngambil soal dan jawaban untuk UTS misalnya gitu ya, bisa diambil gitu. Oh iya, kata siapa? Kata Bu Marisa ya. Terus nggak dicek sama orangnya gitu. Oh, kata Bu Marisa suruh ambil aja Pak soal sama jawaban ini mau dibagiin. Nah, terus diambil kasihinlah ke kalian. Kalian jadi tahu lah soal sama jawabannya bisa gitu. Jadi bilang bilang bahwa kita disuruh sama orang lain. Nah, itu tuh paling ini paling gampang. Nah, ini film-film yang saya bilang nih, Italian Job, Catch Me If You Can gitu ya. Leverage. Saya belum nonton sih Leverage. Tapi Ocean Eleven nih, Ocean 8, Ocean Eleven, Ocean 13 tuh bagus tuh. Yang ini biasa lah ya. Email segala macam spam biasa aja. Terus pop up ini udah sering. Phishing email. Email gini nih udah ngeri banget selalu. Website, udah. Nih lihat deh, email-email kayak gini kan masih banyak yang kenal loh. Ini link-linknya udah link-link ngeri nih. Kalian bisa bedain nggak tuh? Ya kan kayak dia ngomong, update to reactivate your card.
confirm your information, online banking is blocked. Nih. Terus ini, I have to verify nih. We have developed a security program against fraudulent attempts and account thefts. Terus proceed to account verification. Ini dia bilang katanya update security, coba tolong update akun important. Nah, udah bubar lah ini semua. Kayak gitu-gitu ya. Terus kita sebenarnya kalau mau bikin fake anonymous email tuh bisa gitu. Karena kan email tuh ada addressnya. Ntar, saya tunjukin nih. Kita belum belajar itu ya. Ada sih ininya juga, tapi kita bisa proses dari email header-nya aja gitu. Oh, sebenarnya pakai Kali Linux bisa tuh. Kita bisa bikin nih fake email generator juga bisa. Nih kan spoofing sama phishing. Itu nggak susah kalau kalian mau coba sih sebenarnya bisa pakai Kali Linux. Kali Linux tuh bisa misalnya kalian mau kirim email ke siapa, isinya apa, nanti headernya sama dia diganti. Begitu. Ini ada generatornya, ngeri. Masa sih bisa? Wah, kacau. Makanya kan sekarang security tuh alamat email kita pakai alamat email kayak session gitu loh. Jadi hanya untuk pada saat itu aja misalnya ada orang mau kirim email ke kita, alamat emailnya itu nanti kalau udah ganti gitu. Supaya apa? Supaya nggak bisa dipalsu. Nih ya kayak gini. Header itu diganti. Tuh. Changing the email header to discuss the true source. Jadi kita bisa aja bilang misalnya dari presiden gitu, dari istana, ya tinggal headernya aja diganti. Misalnya kita bilang, tolong dong transfer segera. Terus klik sesuatu dong untuk apa konfirmasi. Atau misalnya minta apa misalnya tolong masukin data-data password dan apa supaya bisa ditindaklanjuti. Udah bubar gitu ya. Oke ya. Itu nggak susah gitu. Jadi semuanya sekarang nggak susah. Cuma memang kalau nanya ke AI ya, kalau ChatGPT dia nggak mau tuh ngajarin karena dia bilang itu nggak boleh, saya nggak boleh ngajarin hacking gitu. Jadi kan harus dicari aja referensi di Google atau apa. Gitu ya. Ini ya. Ini ini adalah ini. Nah, yang ngeri itu adalah pencurian identitas. Kalau pencurian identitas itu kalian yang harus sadari itu adalah ya emang data kita kan udah dicuri ya. Yang paling gampang tuh pencurian identitas kan adalah kartu kredit kita, kartu KTP kita dipakai buat pinjol kan. Terus nanti ada yang orang bilang, itu tadi saya salah transfer, nanti uangnya ke sayain. Nanti itu sebenarnya uang dari pinjol dikasihin ke orang itu. Atau orang itu misalnya pinjam ke pinjol pakai nama kita, nanti tagihannya ke kita gitu loh. Itu udah pasti ya. Makanya ini juga harus hati-hati. Kalau zaman 2010 tuh yang paling banyak kena kredit card gitu ya. 13% yang tahu crime itu eh victim, dia cuma tahu gitu ya bahwa itu tuh 13% tuh tahu bahwa itu tuh kejahatan gitu. Nggak banyak orang yang aware gitu intinya. Nah, contoh ya misalnya contoh cara mencuri identitas tuh gini. Tapi kalian harus tahu SOP-nya. Contoh, si Steven mau kita curi identitasnya. Dia punya driver license ini, gitu ya, dengan identitas ini. Nah, ini kita bisa curi. Kita bilang bahwa itu hilang. Tapi kita harus nyuri dulu surat-suratnya. Kayak misalnya kita nyuri. Kalau zaman dulu bisa dicuri kan? Kayak yang saya surat-suratnya dia ada di halaman atau di tempat sampah. Nah, biasanya kalau kita kehilangan, ini di negara bagiannya dia loh ya. Kalau di Indonesia kan beda lagi, jadi cara hacknya beda lagi. Tapi kalau di negara bagian ini, kalau misalnya lu kehilangan ID lu, misalnya SIM atau apa, itu kalian harus bisa nunjukin alamat sama tagihan. Misalnya telepon, air, listrik gitu. Nah, kalau kita udah punya itu, kita tinggal datang ke kantor polisi. Terus bilang, Pak, SIM saya hilang. Sok tuh mana bukti identitas kalian? Kalau nggak ada SIM misalnya. KTP mana? Misalnya lagi dibikin, misal. Tagihan mana? Ya udah, ini tagihan. Terus
Pak, saya udah pindah alamat. Ya udah, berarti kan dikasih form buat ganti SIM sama perpindahan alamat. Terus difoto, dapat SIM baru kan? Ini jadi ganti orang kan? Tapi sekarang udah nggak gini. Tapi gitu loh maksudnya triknya. Udah, terus nanti udah dapat SIM, kita ke bank. Terus kita bilang, ehm, ke bank saya mau bikin kartu kredit, tapi saya nggak inget nomor rekeningnya. Tapi kita pura-pura jadi si Stefan. Terus yang mana ID-nya? Tunjukin yang kita. Nah, kredit card baru kita disetujui bisa belanja segala macam. Nanti tagihannya ke si Stefan gitu. Tapi sekarang sih mungkin ya udah lebih canggih lah. Pasti diverifikasi. Masa nggak ada wajahnya? Atau mungkin ada KTP dan lain sebagainya. Tapi pencurian identitas tuh gampang gitu ya. Bentar ya, saya ambilin ini dulu ya. Bentar ya, saya ambilin hard disk dulu. Mau nunjukin sesuatu. Bentar. Oke, hold on. Hold on, hold on. Ya, hmm, saya cari dulu. Ini belum saya tunjukin ke kalian nih. Hacking Android. Tunggu. Di sini ada nggak ya? Di mana ya? Bisa nggak ada sih? Oh, I know. Hold on. Iya. Ya, dulu tuh masih bisa loh. Ngehack Gmail akun password pakai Hydra tuh masih bisa. Saya mau nunjukin ini. eh Hacking kalau kalian mau coba, tapi gini loh, secara prinsip ya, kalau misalnya kalian mau ngehack suatu device, itu kalian harus bikin, saya kan janji ya mau cerita ke kalian, tapi ya ini ngebekelin aja ya. Saya lakukan tuh selalu pakai Kali Linux gitu ya. Tapi intinya adalah kita tuh harus bikin, em nih ya, tar dulu. Kita harus bikin payloadnya dulu. Nah, jadi payload itu adalah detail mengenai device yang kita attack gitu. Nah, contoh ya, ini ya, saya nyotoin aja ya. Saya kasih dua contoh nih hari ini. Misalnya kita mau nge-hack Android device, tapi kalau kalian mau coba dimatiin dulu antivirusnya, terus di setup di setup supaya security-nya turun. Tapi ini prinsipnya begitu ya. Nah, pada saat kita mau nge-hack suatu device, kita harus tahu private internal IP address kita kan, pakai ifconfig kan. Kenapa? Karena kita mau setup nih suatu trojan yang spesifik untuk kita dan si device yang di-attack. Jadi ini kita pakai Venom nih. Jadi Metasploit yang di kali itu kita bisa bikin Venomnya. Kita bilang yang di-attack tuh Android gitu ya. Tapi kan Android memang tipenya beda lagi. Ini prinsip loh ya. Kalau sekarang harus cari cara. Android kita bikin Metapletter reverse TCP, hostnya berapa. Ini kita bisa bilang, ini hostnya kita gitu ya. Portnya
port kita, ini APK Trojan ini kita taruh ke sini. Jadi sebenarnya kita tuh mau masukin si Venom, si APK ini ke Android yang mau kita attack. Gitu ya. Nah, misalnya kita mau ngehack Android, asal kita tahu, nih ya, kita bisa hack Android di dalam wide area network. Misalnya dia di belakang, ada di jaringan tertentu gitu ya. Tapi harus ada port forwarding-nya gitu supaya dia mengenali IP address-nya gitu. Ya udah, kita udah jalanin kan, kita udah bikin ini, kita udah punya APK-nya, terus kita buka terminal lain, nyalain Metasploit. Ini artinya si kita tuh akan menerima, kalau si APK-nya udah diinstal, kita akan menerima, akan melakukan kontrolnya tuh dari si Metasploit control ini gitu. Oke ya. Nah, terus kita bilang nih, kita use exploit multi-handler-nya, kita set payload-nya gitu ya. Kita set host type-nya ini gitu ya. Terus mulailah exploit gitu. Jadi artinya gimana? Kalau 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 si upgrader kan kita ini yang bikin tadi kan ini ya. Ini kan udah isinya udah ada payloadnya kan. Gimana caranya supaya si device yang kita mau attack tuh mau jadi itu problemnya attacker itu kita harus deploy sesuatu dan cara ngedeploynya tuh tricky banget. Kalau kita nggak bisa megang langsung device-nya harus mikirin gimana caranya biar nih orang mau mencet gitu. Jadi susah sebenarnya sih kalau dari sudut pandang kita itu kayak pesawat kecelakaan deh. Pesawat tuh kalau kecelakaan tuh kalau udah banyak faktor yang sangat fatal barulah dia kecelakaan. Kayak hacking gitu juga sebenarnya orang itu kalau nggak ngasih approve gitu atau nggak nggak mempermudah kerjanya hacker tuh dia nggak akan kena hack gitu. Kita aja yang suka nggak mau pakai antivirus, nggak mau pakai password, terus ditanya iya, dibilang share ya, akses ya iya, ya, ya jadi gampang gitu. Gitu ya, udah. Pas kita exploit kan, misalnya ini ya, si upgradernya udah keinstall nih di handphone kalian. Ya udah, pada saat dia nyala kan dia ngasih tahu, oh gue udah nyala nih dengan setup yang tadi di port sekian, host-nya si itu gitu. Nah nanti pada itu udah nyambung tuh, bisa diakses dari jauh gitu. Jadi ini kalau kita run ya saya contohin dulu ya. Oh kayaknya ngehack oh, Windows nanti lagi ya. Contohin dulu ya ini ya, ini ya. Ini cuma 5 menit, coba aja lihat dulu. Ini nih setup dulu if config-nya. Kan dapat kan? Nah, terus kita bikin Venomnya. LHC yang kita kan, alamat kita berapa? Tuh, 10, 2, 15 kan? Airportnya berapa? Mau pakai 444 misalnya. Oke. Dan nih, terus kita tulis ke upgrader APK. Oke. Sekarang kita bikin konsol, buka Windows baru, terus kita ini konsol. Nah, ini kan ada upgrader. Nah, si upgrader ini yang harus kita pasang ke target gitu. Nggak tahu dah gimana caranya, entah pura-pura misalnya bikin app yang harus diinstal. Misalnya bilang ke temen nih, sekarang absen harus pakai ini, misalnya. Gak tahu. Nah, ini kita nyalain nih Metasploit ya.
kita exploit multi handler, bilang kita setup juga. Oke, sekarang gue pasang Metapletter, set pilot buat Android yang tadi dengan host yang ini. eh, mm, reverse TCP dengan untuk ini kan pilotnya udah nyala kan. Udahlah, ini udah siap nih si Metasploit-nya gitu. Tapi di set dulu ya, hostnya harus sama, alamatnya IP address gitu. Oke, dah. Terus bener ya alamatnya ini ya, hostnya ini. Nah, hostnya udah jelas, mulailah exploit untuk mulai listener. Begitu connect, itu tuh kita bisa kontrol device-nya langsung loh. Ya, jadi anggap misalnya, oh di sana sudah terinstall gitu ya. Sabar ya. Nah, ini kalau saya dulu pakai Dropbox, saya dikopiin ke sana, terus udah bisa lah ya gitu ya. Taruh mana ya? Kalau sekarang sih susah, jadi kita suruh dia atau pakai apalah gitu. Tunggu. Ini ya. Ini saya ada yang versi barunya juga. Nih ya, kalau kalian lihat di sini, kita tuh bisa dari Metapletter bisa ngelis webnya, sorry, kameranya dia. Kita bisa kontrol back kamera, front kamera, bisa ngambil gambar dari kamera mana aja, bisa streaming gambar, bisa ngerekam, bisa kirim email, bisa ngedownload email. Jadi bayangin betapa disasternya kalau kalian udah bisa masuk ke suatu device. Kalau mau nyoba, misalnya kalian punya handphone jadul, intinya gitu. Kita harus selalu bikin payloadnya taruh di target, begitu dia jalan, kita kontrol gitu. Yang paling gampang pakai Kali Linux gitu. Dan ini tuh bisa ke remote. Nah, problemnya dulu saya coba, itu agak susah karena agak tricky. Jadi cuman bisa sekali attack gitu terus nanti harus install lagi. Tapi it can be done gitu. Kalau jago banget berarti kan sekali kita punya app yang jalan di suatu device, kita bisa activate kapan aja gitu. Tapi prinsipnya selalu gitu ya. Jadi kita harus setup suatu framework atau ya kayak gini ya, dimana em, harus ada. Jadi gimana ya? Kayak kayak tadi kan firewall juga gitu ya. Ada kalau di encrypt harus ada firewall yang encrypt, nanti yang nerima harus ada firewall yang ngedecrypt. Nah, ini juga gitu. Kalau kita nge, nge, apa ngetek suatu device, harus ada device yang ngepacknya, terus yang nerimanya juga tahu gitu. Oh, nanti gue harus gimana ngejalaninnya gitu. Gitu. Ya gitu ya. Tapi sekarang mungkin lebih lebih ini sih, lebih kompleks sih. Nah, nanti minggu depan saya pantau progresnya sambil saya nanti nunjukin kalau hacking PC pakai apa gitu ya. Ya gitu lah. Tapi ini tools-tools jadul tapi masih bisa dipakai. Sekarang tuh bisa lebih gampang lagi harusnya. Enggak juga sih ya. Bisa juga sih cari caranya. Ya gitu lah pokoknya. Ntar. Hmm, absen dulu. Jadi kalian sekarang tuh udah akhir-akhir semester gini, usahakan ngumpulin tugas, project diberesin, terus eh, kuliah itu nanti saya tinggal nambah-nambahin yang penting-penting belum sempat saya ajarin ke kalian. Tapi ya itu eh, effortin banget di tugas ya sama di project karena nilai kalian gede di situ. Mumpung UAS-nya tuh cuman project tanda kutip ya. Jadi harusnya gampang ya. Maksudnya nggak sepanik kalau ujian kan. Cuman UTS saya belum cek semuanya nih kayak gimana. Ntar dulu, ntar dulu ya. Saya lupa ini.
Kita pertemuan 12 nih. Kan? Nanti saya cari-cariin materi pengayaan ya, biar tambah ini ya, tambah banyak ini ya, yang kalian pelajari ya. Tapi hari ini oke. Hari ini tuh firewall, social engineering. Apa? Aku udah isi. Oke, kita absen. Mana? Muhammad Irfan Permana mana? Gak ada. Abian ada? Ada, Bu. Abian ada. Salah. Abian ada. Muhammad Rafli Maulana. Hadir, Bu. Sip. Kenneth? Kenneth? Ada, Bu. Kenneth Matthew Ada, ada. Bu. Siap. Fadila Putra? Hadir. Siap. Juandra? Hadir, Bu. Oke. Dara Rahma ada? Hadir, Bu. Oke. Raihan mana? Hadir, Bu. Raihan ada. Aksandi ada nih tadi. Ada, Bu. Sip. Abid mana, Bid? Hadir, Bu. Oke. Hadir. Iya. Faza mana, Faza? Hadir, Bu. Oke, Faza. Adit. Aditya Sami. Oke. Faiz ada, Faiz? Hadir, Bu. Oke. Avandi Harahap. Hadir, Bu. Oh, lesu sih. Didrik Darel mana? Ada, Bu. Ada, sip. Velma? Hadir, Bu. Velma ada. Abdul Rashid ada? Abdul Rashid ada. Jaka Kelana ada? Ada, Bu, ada. Ada. Atala Pasha ada? Muhammad Atala? Aisyah Patricia? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Altaf ada? Hadir, Bu. Semangat, Alfat. Jangan lesu gitu. Abis ini makan ya. Raihan Ivando. Hadir, Bu. Oke. Zahra Ayudia. Hadir, Ibu. Oke. Abdul Malik mana? Hadir, Bu. Alip. Hadir, Bu. Oke. Jihan. Hadir, Bu. Sip. Kevin. Kevin mana? Nggak ada. Muhammad Harits. Hadir, Bu. Sip. Hadir, Tio Bu. ada. Oh, Harits ada. Kevin ada, Bu. Kevin ada. Harits ada kan? Ada deh. Ada, Tio. Bu. Bu, hadir, Bu. Hadir, hadir, Oh, ada. hadir. Lupa gujut kan saya jadinya. Fajri. Hadir, Bu. Oke. Egi Alvan. Sip. Ezra mana? Hadir, Ibu. Oke. Sultan. Hadir. Oke, Sultan. Bayu. Hadir, Bu. Bayu Hadir. hadir ya. Muhammad Sabian. Sabian nggak ada. Sabian Aziz. Hadir, Bu. Oh, oke. Sabian Aziz ada. Yang nggak ada itu Atala Pasha, Aditya Sami, sama Muhammad Irfan. Udah ya? Oke. Berapa nih? Ibu, permisi, Atala hadir. Oke, Atala ada ya. 34. Tunggu dulu. 32. Atala ada. Mana? Oh, ini. Oke. Ada lagi yang kelewat. Ini berarti 33 ya. Sama saya 33. Sip. Nah, minggu depan saya mau cek itu ya. Progress project ya. Paling enggak saya lagi mikir gimana cara ngeceknya ya.
Paling nggak kasih tahu saya udah sampai mana, apakah ada kendala. Harusnya emang nggak susah ya. Soalnya emang harus dicek takutnya bablas. Oke, sip. Selamat mempersiapkan proyek dan lain-lainnya. Lengkapi tugas ya. Terus ya udah lakukan sebaik mungkin. Soalnya ya kalau harusnya mah kalau tugas lengkap ini ya harusnya lulus lah gitu. Kan proyeknya juga udah ada arahannya ya. Bu Oke, mau sip. nanya, Boleh? Yuk, kenapa? tugas yang di LMS dikerjain juga Bu? Semua. LMS kerjaan juga. Yuk, semuanya aja. Oke Bu. LMS iya, Google Classroom iya. Terus project lengkapin. Itu nolong banget soalnya ya. Oke, Tio. Bye all. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti tugas nggak besar sih hari ini, sedikit aja. Oke? Bye bye all. Sehat semua ya. Thank you. Kasih, Bu. Dadah.